Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhabaihi wa akhwanihi minal anbiya wal mursalin wa malaikatillahi muqarrabin alaihi wassalatu wassalam. Simirah Sayyidatina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali Sambil Abaqiyatil Ashratul Bashratul Jannah wa Sayyidil Sahabah Qurbatul Tabi'in. Simirah Sayyidatina Hasan al-Husain wa Ummina Sayyidatina Fatimah az-Zahra Sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Sayyidatina Aisyah Sayyidatina Ulatin Nabi wa Aswatin Nabi Sayyidina Hamzah al-Abbas wa Abdillah bin Abbas wa Rashad al-Bahudus wa Nabilah Hudil wa Ilyas radiyallahu wa yu'idu alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa hibatihim wa jami karamatihim. ثم إلى روح جميع مشايخنا وأساتذتنا ولآبائنا وأمهاتنا وأعمامنا وأماتنا وخلنا وخالاتنا وجداتنا وجدتنا وذوي الحق علينا. ثم إلى أرواح جميع تأمير المسجد الفلاح المتقدمين والمتأخرين. ثم إلى روح جميع من حضر هذا المجلس رحمهم الله وغفر لهم ونور ريحهم بدرجاتهم. ثم إلى المرحوم المغفور له Bapak Haji Zainal Abidin, Sumela Ibu Hajah Sariyah, Sumela Marhumah Ibu Hajah Ruqayyah, Sumela Marhum Bapak Haji Muhammad Ilyas, Sumela Marhumah Ibu Mutmainnah, Sumela Marhum Bapak Muhammad Nur, Sumela Marhumah Ibu Siti Khadijah, Sumela Marhumah Muhammad Hasan, Sumela Marhum Muhammad Saudik, Sumela Marhum Rodiyah, Sumela Marhum Khairiyati, Sumela Marhum Rizki Kismawan, Sumela Marhum Sukirno, Sumela Marhum Malika, Sumela Marhum Siswayanti, Sumela Marhumah Ningsih, Sumela Marhum Eka. Tumailah min baqiyati al-sabil hajah rahimahullah wa faralahum wa nawwar darihahum ila darajatihim wa adkhiluhumul jannah syai'ulillah lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberi sehat walafiat sehingga pada sore hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita yaitu kultum di sore hari ini di Masjid Al-Falah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di Masjid Al-Falah ini oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, melanjutkan dari tema yang kemarin di mana Sayyidina Ali radhiyallahu an ditanyakan, kata Sayyidina Ali, man amila syai'an minal a'mal. Man utawi sapane wong amilah iku agawe somaman syai'an ing siwiji-wiji minal a'mal saking pira-pira amal. Li akhiratihi kanggo akhirati iman. Kafa mongko nyukupi hu ing man Allahu sapa Allah amrodinihi wa dunyahu ing urusan agamane man wa dunyahu dan urusan duniane man. Ai tegese fahuwa moko utami man fi hifdzillahi ta'ala ing dalem pangriksane Allah Subhanahu wa ta'ala fi jami'i ahwalihi ing dalem sakabehane pira-pira tingkah iman. Wa man lan utawi sapane wong ahsana iku bagusi sapa man sariratahu ing atine man aidami rokol bihi tegese ing sesimpene atine man, tegese ing ati cilik iman, di hati kecilnya man seseorang. Ahsanallahu moko bagusi sapa Allah ala niyatahu ing atase dohir iman. Fad dohiruh moko utawi dohir yadullu iku nuduhna apa dohir alal batini ing atase batin.
Wa man lan utawi sapane wong aslaha iku bagusi sapa man ma ing perkara bainahu kang ing dalem antarane man wa bainallah lan ing dalem antarane Allah. Bi an amilah gambari kelan yento amal sapa man amalan ing penggawean kholison ingkang murni minar riya'i saking riya. Minar riya'i saking riya. Dia itu ada rasa sombong ketika dia beramal. Wal ujbih dan ujub. Ujub itu kayak dia beramal itu sombong, bangga dengan amal yang dia lakukan. Wat tasmi'ih dan tasmi' memperdengarkan kepada orang lain, aweh ngrungu kepada orang lain. Aslahullahu mokok paling bagusi sapa Allah ma ing perkara bainahu kang ing dalem antarane man wa bainan nas lan ing dalem antarane nas, ing dalem antarane manungsa. Faman muka utawi sapane wong ahabbahu iku bagusi sapa man utawa demeni sapa man. Ahabbahu iku demeni hu ing man sapa Allah taala halimah haluhur Allah. Ahabbahu maka demeni utawa bagusi hu ing man al khalqu sapa makhluk. Hadirin jamaah Masjid Al-Falah yang saya hormati. Di sini Sayyidina Ali radhiyallahu an ketika beliau ditanyakan oleh para sahabat bahwasanya apa yang dimaksud dengan sunnatul aulia. Kemudian beliau menjawab, man amila syai'an minal a'mal. Barang siapa yang berbuat sedikit dari beberapa perbuatan li akhiratihi, karena akhiratnya, kafahullahu amradinihi wa dunyahu. Sinten mawon sing ngelakoni yang beramal di mana amalnya tersebut untuk akhirat, bukan untuk dunianya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kepada orang tersebut di dalam masalah urusan agamanya dan dunianya. Ai fa huwa fihi fillahi ta'ala fi jami' ahwalihi. Artinya orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijaga di dalam semua perilakunya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Asy-Syura yaitu ayat 20, "Man kana yuridu harfal akhirati nazid lahu fi harfihi wa man kana yuridu harfad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, nazid lahu fi harfihi, maka Allah Subhanahu wa taala, maka kami Allah Subhanahu wa taala akan menambah kepada seseorang tersebut di dalam keuntungannya. Wa man kana yuridu harfad dunya nu'tihi minha, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia semata, nu'tihi minha, maka Allah Subhanahu wa taala, kami Allah Subhanahu wa taala akan memberinya kepada orang tersebut wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tidak ada bagian bagi orang tersebut sedikit pun. Artosipun umpami kula kalian panjenengan beramal di mana amal tersebut hanya karena dunia, maka yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dunianya saja, namun akhiratnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi apabila dia beramal karena akhirat, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan akhiratnya, demikian pula dunianya. Nek jenengan menanam padi, insya Allah sekitar padi akan tumbuh rumput. Tapi nek jenengan menanam rumput, tidak akan tumbuh padi. Jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsana sariratuhu damira qalbihi, dan barang siapa yang membaguskan hati kecilnya, ai damira qalbihi, artinya hati kecilnya, ahsanallahu ala niyatahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbagusi atau akan membagusi ala niyatahu, akan dohirnya. Masalahnya kenapa? Karena lisan, ucapan itu adalah menunjukkan atas batin, ya. Ucapan itu menunjukkan atas batin. Ada maqal innal kalama la fil fuadi wa innama ja'lul lisani 'alal fuadi dalila. Sesungguhnya kalam, omongan, ucapan itu lafil fuadi, itu tumbuhnya itu dari hati. Wa innama ja'lul lisani 'alal fuadi dalila, dan lisan
itu menunjukkan wa innama ja'lul lisani 'alal fuadi dalila, dan ucapan itu menunjukkan bahwasanya ucapan itu adalah tumbuhnya dari hati. Oleh karena itu ketika kita berucap kita harus hati-hati. Kalau kalian panjenengan harus hati-hati. Gak mungkin seseorang itu dia berucap langsung dia ceplos-ceplos. Otomatis sebelumnya dia harus memikirkan apa akibat dari ucapan kita. Kalau ucapan sampai terpleset maka mengakibatkan fatal, maka akan mengakibatkan kematian. Tapi yang terpleset umpamanya itu adalah kaki, maka suatu saat kaki kita akan sembuh. Oleh karena itu ketika kita bergaul, kalau kalian panjenengan kumpul, kali rincang-rincang, kumpul kali sak koncoan, hati-hati dalam berucap. Walaupun itu adalah gurau, walaupun itu gurau, ya. Kenapa? Karena ketika kita keliru dalam berucap akan mengakibatkan pertikaian. Ketika pertikaian, otomatis akan mengakibatkan salah satu di antara mereka saling menyakiti. Tapi kalau umpamanya yang sakit itu cuma kaki kita karena terpleset, maka suatu saat kita akan sembuh. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah, dan barang siapa yang membaguskan di antaranya sesuatu dan di antaranya Allah, bi an amila amalan solihan, gambari kelan yento beramal siapa man dengan amalan yang bagus, kholison yang bagus, minariya dari riya, wal ujbih wat tasmi, dan ujub heran, wat tasmi, dan supaya didengar orang lain. Aslahullah ma bainahu wa bainan nas, maka Allah akan membaguskan kepada man tersebut dan di antara manusia. Faman ahabbahullah ta'ala ahabbahul khalqu, dan barang siapa yang telah Allah cintai, maka niscaya yang namanya makhluk akan juga mencintai kita. Nek kula kali panjenengan niku dicintai oleh Allah, kula kali panjenengan itu disayangi oleh Allah, insya Allah makhluk akan menyayangi kita. Suatu bukti para ulama, para wali songo, para habaib, para kekasih Allah, dia adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai mereka. Ketika Allah sudah mencintai mereka, maka manusia pun akan mencintai mereka. Bukti ini sampai mereka yang sudah meninggal pun, yang dianggap oleh kita sebagai orang yang meninggal, bisa mensyafaati kepada kita. Kata sopo, kata wali songo, Sunan Ampel. Jenengan ten Sunan Ampel, ya, jenengan Sunan Ampel, banyak orang yang ziarah kepada Sunan Ampel, dan bahkan Sunan Ampel akan memberkahi kepada kita yang hidup. Sedangkan kita yang masih hidup, apalagi kita bisa memberkahi kepada orang lain. Untuk diri kita sendiri aja kita kadang-kadang nggak bisa. Nah, itu keberkahan para kekasih Allah. Ketika mereka dicintai oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai, maka mereka akan dicintai oleh manusia. Nggih, kados sinten Sunan Bungkul, Mbah Hamid Pasuruan, dan juga Yai Asrori, Yai Usman. Mereka adalah kekasih Allah yang dicintai oleh Allah. Sehingga ketika mereka sudah dicintai oleh Allah, maka manusia pun akan mencintai mereka. Tapi ketika kita hanya dicintai oleh manusia, belum tentu Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita. Banyak di antara manusia yang cinta sesama manusia karena infaknya, karena sedekahnya, karena kekayaannya, karena pangkatnya. Tapi sementara ketika pangkat sudah hilang, harta sudah lenyap, maka kecintaan akan berhilang juga. Tapi kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka manusia akan mencintai kepada kita. Wal maqalatul hadiyatu wal isrun, utawi nasihat ingkang nomor 11, an Ali radhiyallahu anhu, iku saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, kun iku ana sapa sira indallah ing dalam sandingane Allah, khairun nasi iku luwih apike manungsa, wa kun lan ana sapa sira indan nafsi ing dalam sandingane sira dhewe, syarrun nasi iku tergolong paling eleke manungsa. Jadilah kalian itu di sisi Allah
termasuk orang yang paling baik. Dalam arti kita orang yang paling baik di sisi Allah, kita melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan juga melaksanakan segala perintah Rasulnya serta sunnah-sunnah Rasulnya. Ketika sudah itu baru kita akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Namun ketika kita sudah dekat kepada Allah, ketika kita sudah merasa dicintai oleh Allah, dan jangan kita merasa bangga bahwasanya kita ini adalah merupakan orang yang dekat kepada Allah. Banyak cerita di mana ada seseorang, dia ketika oleh Allah Subhanahu wa taala ditanyakan, kenapa dia masuk surga? Apa jawabannya? Karena amal saya, karena ibadah saya, karena perbuatan saya kepada manusia yang baik. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam neraka. Selepas dia berada di neraka, kemudian Allah Ta'ala memanggil kembali. Kenapa dia dimasukkan dalam surga? Lantas dia menyadari bahwasanya dia masuk surga karena fadl Allah Subhanahu wa taala. Karena fadl Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan anugerah kepada kita, walaupun kita berada di neraka, kita tidak akan merasakan panas. Hakikatnya kayak gitu. Suatu ketika ada dua orang di dalam kitab Sahih Bukhari. Ada dua orang datang oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah penghuni neraka. Datang kepada Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kamu masuk neraka?" Apa jawaban seseorang tersebut? "Ya Allah, saya masuk neraka karena saya tidak beribadah kepadamu. Saya menyesal. Saya tidak beribadah ketika berada di dunia. Saya melanggar perintahmu. Saya tidak melakukan perintahmu, saya melanggar terhadap laranganmu. Kemudian sudahlah kamu kembali ke neraka." Kemudian orang tersebut lari dengan secepatnya kembali ke neraka. Setelah lari kembali secepatnya ke neraka, kemudian dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. "Kenapa kamu kok lari begitu cepat, kok begitu senang kamu masuk neraka?" Apa jawaban orang tersebut? Ya Allah, saya sudah di dunia sudah saya nggak taat kepadamu. Saya di akhirat ini saya mau taat kepadamu. Oh, karena ketidaktaatan kamu ketika berada di dunia, sedangkan di akhirat kamu sekarang menjadi akan orang yang taat, sudahlah kalau gitu kamu masuk surga. Kemudian datang lagi yang satunya, dipanggil Allah Subhanahu wa taala. "Kenapa kamu kok masuk neraka?" Dia yang masuk neraka agak jalannya pelan-pelan. Pelan-pelan. "Kenapa kamu masuk neraka?" "Iya ya Allah, saya masuk neraka karena saya tidak melakukan perintahmu. Dan saya tidak meninggalkan laranganmu. Saya melakukan apa yang telah kamu larang. Sudahlah kalau begitu kembalilah kamu ke neraka." Dia jalannya pelan-pelan. Tidak seperti yang pertama. Kalau yang pertama dengan gesitnya dia berjalan untuk menuju neraka. Tapi yang kedua ini enggak. Dia jalannya pelan-pelan. Dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. "Kenapa kamu kok jalan pelan-pelan menuju neraka?" Ya Allah, saya takut akan masuk neraka. Gitu. Ya, akhirnya dengan Allah Subhanahu wa taala karena ketakutannya mendapatkan fadl Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita masuk surga dan neraka ini bukan berarti karena amal ibadah kita. Melainkan itu adalah merupakan fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau karena itu fadl dari Allah lantas kita tidak beribadah kepada Allah. Bukan. Wes jan wae. Masih ngono kok aku mlebu neraka, nek aku entuk fadl Allah, ya enggak mungkin. Kalau kita menanam kebaikan, kita mesti kita akan menuai kebaikan. Tapi kalau kita menanam kejelekan, kebaikan enggak mungkin akan kita tunai. Hadirin jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika kama qala Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirahu. Adapun demikian ini adalah merupakan apa yang telah dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Qaddasallahu sirahu, mudah-mudahan Allah membersihkan kepada sirnya. Beliau mengatakan, "Idza laqita ahadan minan nas ra'aital fadla lahu 'alaika wa taqulu asa ayyakuna indallahi khairan minni." Idza laqita, bila kamu bertemu seseorang, minan nasi, idza laqita, bila kamu bertemu ahadan seseorang, minan nasi dari manusia, ra'aita al fadla lahu, maka
menganggaplah kamu al-fatlah akan suatu kelebihan lahu bagi ahad. Alaik ke atas kamu, watakulu, dan kamu berkata, asa ayyakuna indallahi khairan minni wa arfa'a darajata. Asa ayyakuna, barangkali ada ahad tersebut indallah, di sisi Allah, khairan itu lebih baik minni dari aku, wa arfa'ah, dan lebih tinggi derajatnya. Suatu ketika umpamanya kula kali panjenengan wonten yang ada seseorang yang lagi sholat, di mana dia sholatnya umpamanya amburadul, dalam arti dalam pakaiannya sudah biasa-biasa saja, nggak seperti kita nicis, berbusana baik, berbusana bersih, tapi anggapan hati kita kadang-kadang mengatakan, wong iki sembahyangnya ya opo, wong pakaiannya aja kayak gini. Kita jangan menganggap kayak gitu. Belum tentu dia yang sholat kayak gitu itu lebih tinggi derajatnya daripada kita. Dan juga belum tentu kita yang pakaiannya bagus, semuanya bagus, belum tentu kita itu lebih tinggi dari mereka. Ini adalah apa yang telah dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Demikian pula yang kedua, fa in kana saghiran qulta hadza lam ya'sillah wa ana qad aisaita fala syakka lahu khairun minni. Dan jika sampean bertemu dengan anak kecil, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, sampean jangan mengatakan lah arek cilik ae. Belum tentu anak kecil itu dia mempunyai dosa. Anak kecil itu adalah orang yang tidak mempunyai dosa. Dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Sedangkan kita yang sudah dewasa, sudah besar, bisa jadi banyak dosa yang kita lakukan. Demikian pula ketika kita bertemu orang dewasa, orang besar, orang tua, jangan menganggap kita ini sebagai orang yang tinggi di derajatnya di sisi Allah. Mereka orang yang tua, mungkin bisa jadi dia itu amal ibadahnya lebih banyak daripada kita. Mungkin amal ibadahnya di sisi Allah lebih diterima daripada kita. Ya, walhasil ini adalah merupakan apa yang telah dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani kepada kita. Demikian untuk selanjutnya, mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan berkah dari sahibul kitab yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Syekh Nawawi Banten dan juga ulama-ulama yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu manfaat barokah walaupun belum sampai tertuntaskan karena jam tidak mencukupi. Demikian dari kami. Apabila ada salah luputnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.